hujjatul lak au 'alaika. Rasulullah bersabda, Al-Quran itu akan menjadi hujjah kebaikan bagimu, tapi juga akan jadi hujjah kejelekan untukmu. Jadi Al-Quran yang datang kepada kita ini kelak akan bisa menjadi argumen kebaikan, tapi juga bisa menjadi argumen kejelekan. Kapan Al-Quran sebagai argumen kebaikan? Tatkala kita mempelajarinya, kita mulai peduli dengannya, karena kita harus mengikuti Al-Quran. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup, dan tidak mungkin kita akan bisa menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kalau kita tidak mau mempelajarinya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nanti apabila datang kepadamu al-huda, tunjukku Quran, maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya, dia tidak akan pernah celaka di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhirat. Rasul juga menandaskan dalam riwayat Imam Malik juga Imam Hakim, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum syai'aini lan tadilu ba'dahuma abadan ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian pegang erat dua perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua perkara itulah kitabullah dan sunnahku. Dan yang lebih istimewa lagi, jamaah yang saya muliakan, ketika kita punya kepedulian dengan Al-Quran, ini suatu usaha yang sangat agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang sangat besar. Bahkan disebut dalam surah Fatir, surah nomor 35 ayat ke-29, Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah bisa membaca secara harfiah, membaca bermakna menuntut ilmu, mempelajari kitabullah. Maka siapa saja yang membaca kitabullah, mempelajari kitabullah, menegakkan salat dan menginfakkan harta yang Allah rezekikan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka telah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah bangkrut selama-lamanya, tidak pernah rugi. Orang berdagang itu kadang rugi, bahkan kadang bangkrut, tapi perniagaan dalam hal ini tidak akan ada ruginya. Pasti akan beruntung orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Karenanya saya pribadi senang kalau diminta ngajar tafsir itu, saya senang. Karena dengan belajar tafsir berarti saya harus banyak membaca lagi, merajaah lagi, mentelaah lagi kitab-kitab para ulama. Sehingga kalau dengan demikian kita jadi belajar bersama. Cuma memang tidak banyak yang suka pelajaran tafsir itu. Padahal mestinya seorang muslim itu harus ada waktu untuk duduk belajar tafsir Al-Quran, kitabullah. Ya. Tapi orang kayak kurang suka kalau pengajian tafsir Al-Quran. Padahal Masya Allah, ini pelajaran yang sangat mulia. Pelajaran yang sangat mulia. Seorang harus punya waktu untuk Al-Quran. Nanti itu bisa menjawab pertanyaan di mahkamah Allah tentang Al-Quran. Kita sudah buktikan, kita sudah berikhtiar bahwa kita ingin pelajarinya dan berupaya untuk mengamalkannya. Dan kalau mampu, mendakwahkan kepada yang lainnya. Kalau sudah seperti itu jamaah, kita sudah jadi sebaik-baiknya manusia. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya manusia coba. Itu janji Nabi. Tidakkah kita ingin menjadi hamba-hamba yang terbaik dengan kita melajari Al-Qur'an? Cuma kita nggak bisa belajar sendiri jemaah. Sebab harus butuh ilmu pendukung, ilmu alat. Setidaknya kita harus ngerti kaidah-kaidah bahasa Arab. Kalau kita baca sendiri dalam kondisi kurang paham tentang itu akan banyak kesalahan. Maka kita gurukan. Kita gurukan supaya benar, tidak keliru dalam memahaminya. Karena Al-Quran tidak segampang orang baca Al-Quran ngomong sendiri, orang baca ayat ngomong sendiri. Bukan seperti itu.
cara mengajari Al-Quran. Kalau ada sisi bahasa Arab yang harus kita jelaskan, kita jelaskan. Sebab kadang-kadang ada ayat-ayat tertentu yang harus butuh pendalilan dengan bahasa Arab, akan lebih bisa dipahami dengan sempurna. Misalkan begini, di dalam ayat wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu, Rabbmu akan datang, telah datang, dan malak satu, bentuknya bukan malaikat, mufrad, wal malaku satu malaikat, bersaf-saf. Mungkin kalau kita ingin menyangkal ini ayat, ini kan Allah menggunakan kata malak, bukan malaikah. Kalau malaikat itu jamak. Tapi kok Allah menggunakan lafaz malak, tapi kok bersaf-saf? Ada keganjilan kan? Ini bahasanya. Kan mestinya begini, wa ja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa, kan begitu mestinya. Ini kok wal malaku, satu malaikat bersaf-saf. Nah, di sini kita untuk bisa menjelaskan harus pakai sisi bahasa. Bahwa memang malak itu satu, tapi ada alnya di situ. Al malaku kan? Nah, alnya namanya al istighraq al jinsiyah, al yang menenggelamkan seluruh jenis malaikat. Begitu kata malak yang asalnya tunggal mufrad, tapi kemasukan al malaku berarti menenggelamkan seluruh malaikat. Jadi malaikat istighraq di situ. Makanya Allah mengatakan bersaf-saf. Jadi lo bentuknya mufrad tunggal. Tapi karena ada al istighraq al jinsiyah, jadi menenggelamkan semua jenis malaikat. Berarti maknanya telah datang Tuhanmu dan para malaikat yang banyak semua di situ bersaf-saf. Jadi bisa dipahami ketika kita ngerti sisi pendalilan dari sisi bahasa. Ya makanya harus butuh ilmu alat. Karena itu kalau kita merasa belum memiliki kemampuan untuk bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, dan juga mungkin belum pernah belajar tentang usul tafsir, muqaddimah tafsir yang harus diketahui oleh seorang yang mengajar Al-Quran, itu kita berguru saja lebih aman insyaallah. Ya. Nanti kalau sudah pinter bahasa Arab bisa buka-buka kitab tafsir sendiri, ya, ada Ibnu Katsir, ada Tabari, ada Al-Qurtubi, banyak kitab-kitab tafsir para ulama yang sangat bagus untuk kita telaah. Nah, kita kelanjutkan pada surat Ad-Duha ya. Masuk pada ayat keempat kemarin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu khairun lebih baik laka untuk wahai Nabi Muhammad minal ula dari yang awal, yaitu dunia. Dunia itu ula, akhir itu akhir. Kata al-ula maknanya ad-dunya. Ayat ini ayat kata Syekh Sa'ad As-Satri, anal ajra al-haqiqiyah wa thawaba al-jazila sayakunu fil akhirah. Mana ayat ini bahwa bahwasanya al-ajr, pahala yang hakiki, yang benar-benar hakiki dan hakikat pahala itu, dan sawabal jazil, pahala yang besar, sayakunu fil akhirah, nanti Allah akan berikan di akhirat. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita jangan iktijal ingin segera memanen apa yang sudah kita amalkan. Karena memang Allah tidak menjanjikan kesempurnaan pahala itu di dunia. Allah enggak menjanjikan itu. Bahkan di dalam surah Ali Imran 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, dan sungguh kalian akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Jadi tidak akan dikasihkan sekarang. Karena itu kita jangan iktijal, jangan tergesa-gesa ingin segera memanen apa yang sudah kita tanam. Nanti membuat kita tidak istiqomah, membuat kita tidak sabar. Allah tidak akan memberikan sekarang. Tidak kita rajin taklim tiba-tiba kaya, rajin sholat tiba-tiba bisnisnya maju. Bukan untuk itu kita ibadah itu. Ya, kalaupun Allah beri rezeki itu karena ketaatan kita. Kita ibadah itu bukan cari itu, salah. Kalau kita ibadah cari itu, sholat duha biar rezekinya berlimpah, keliru. Lakukan saja sholat duha, soal rezekinya ditambah, itu efek dari ketaatannya. Tapi kita tidak beramal akhirat untuk cari dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ulaika alladziina laisa lahum bil akhirati illa nar wa habitat ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mengharapkan balasan di dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan amal-amal mereka. Allah beri. Kau ingin cari dunia dengan beramal soleh, Allah beri. Wa hum la yubqasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Karena yang menjadi tujuannya dunia enggak dirugikan. Tapi mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Mau seperti itu? Hanya diberi dunia oleh Allah, tapi di akhirat kosong, melompong, gak ada bagian kecuali neraka, dan akan hilang seluruh apa yang kita upayakan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua apa yang mereka amalkan. Ya. Lihat 3 orang yang pertama kali dinyalakan api jahanam dari 3 orang ini. Pertama, orang yang berjihad. Ini amalan akhirat kan? Amalannya sangat dekat dengan jannah. Tapi jihadnya ingin dikatakan sang pemberani, sang pahlawan. Niatnya ingin berjihad agar disebut sebagai syaja'ah, sang pemberani. Akhirnya dia diberi oleh Allah, dipuja dan dipuji, dipanggil dengan pemberani, sang pahlawan. Setelah itu dia dilempar ke neraka. Yang kedua, orang yang bersedekah. Sedekah ini Masya Allah amalan besar yang menjadikan seorang itu jalan pintas masuk surga. Sampai Rasulullah mengatakan, wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kau dengan neraka walaupun kau berinfak dengan separuh biji kurma. Artinya infak itu bisa menyelamatkan dari neraka. Tapi orang ini infak biar dikatakan sang dermawan, biar dipuja dan dipuji sebagai seorang dermawan, dan Allah beri apa yang diniatkan. Allah jadikan dia dipuja dan dipuji di dunia, dipanggil-panggil dengan sang dermawan, dan kemudian dia lempar ke neraka. Yang ketiga, orang yang belajar Al-Quran, tapi dia dikatakan alim, dia dikatakan kiai, dia dipanggil Pak Ustadz, dan itu pun didapat. Dia dianggil kiai, di mana-mana dicium tangannya, tapi ketika di akhirat dilempar ke neraka. Amalnya amal mulia, niatnya hina. Amalnya mulia, kalau dia ikhlas jangan ditanya pahalanya. Orang yang berjihad, bagaimana pahalanya? Surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwanya orang beriman dengan surga. Lihat, jiwa mereka ditukar dengan jannah. Mereka orang yang berjihad di jalan Allah, membunuh atau terbunuh, gak ada masalah, mau mati atau dia membunuh, tetap surga janjinya. Demikian janji Allah termaktub dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Janji siapa? Allah kepada ahli jihad, kalau ikhlas, kalau benar. Ya, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul ladhim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksa Allah yang pedih, yaitu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka Allah akan memberikan kalian surga, ya, tempat-tempat di surga Aden, dan berbagai macam keutamaan yang lainnya. Subhanallah, kalau ikhlas. Orang yang sedekah sudah saya jelaskan tadi. Kalau bapak ibu baca Al-Quran, ya, silahkan nanti saja dicek. Hampir-hampir ketika Allah menjelaskan ahlu surga itu seolah-olah gak lepas dari sedekah. Seolah-olah ya. Di surah Al-Imran,
Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai ke albir. Apa albir? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan albir maknanya al-jannah. Kalian tidak akan sampai ke surga sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Lihat, seorang sedekah menggiring seorang ke surga, kan? Seolah-olah menggiring seorang ke surga. Dalam surah Ali Imran, wa yusari'una al-khair, apa itu? Bersegeralah kalian menuju surga Allah yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara, itu orang-orang yang bersedekah di kala lapang dan di kala sempit. Surah Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muslimin kanu qalilan minal laili mahja'un wa bil asharihim yastaghfirun ya wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Allah akan berikan orang yang bertakwa surga yang penuh dengan mata air. Mereka menikmati segala surga di dalamnya yang Allah langsung berikan di sana. Mereka dulunya ketika di dunia orang-orang yang berbuat kebajikan. Di antara kebaikannya mereka sedikit tidur di waktu malam, mereka beristighfar di waktu sahur, dan harta yang Allah berikan kepada mereka. Diberikan harta itu kepada orang fakir yang meminta, diberikan pula harta itu kepada orang fakir yang tidak meminta. Ciri yang ketiga, sedekah lagi. Iya. Jadi kalau sedekahnya ikhlas, pahalanya luar. Tapi salah niat, hina. Ya. Yang ketiga adalah orang yang belajar Al-Quran. Kalau ikhlas sudah saya sebut tadi, mau jadi sebaik-baiknya manusia, kalau dia belajar dengan tulus karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka pahalanya sudah dijanjikan. Bagaimana yang besarnya janji Allah kepada orang-orang yang belajar agama. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang Allah menjanjikan pahala yang sangat agung dan besar orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, pahalanya tidak akan pernah berhenti walaupun sudah mati pemiliknya, karena ilmu yang diajarkan yang bermanfaat sama manusia. Masya Allah. Cuma ini orang salah niat. Dia belajar hanya ingin disebut kiai saja. Betapa rendah niatnya itu. Akhirnya Allah rendahkan, Allah hinakan. Jadi amalan yang mulia harus disertai dengan niat yang mulia. Ya. Maka ingat ayat ini bahwa negeri akhirat itu pahalanya lebih sempurna dan lebih baik. Maka fa idza kana da'iyatu lam yushahid thamrata da'watihi fid dunya wa lam yabsut lahu fiha fala ya'ni anna da'watahu laisat ala haqqin. Karena itu kata beliau, apabila seorang dai, seorang mubaligh, seorang ustaz, seorang kiai, dia tidak bisa menyaksikan buah dakwahannya ketika di dunia. Dia di dunia dia berdakwah di kampungnya atau di masyarakatnya. Kemudian dia bertahun-tahun berdakwah dan dia tidak melihat buah dakwahnya. Dia nggak melihat perkembangan dakwahnya, artinya tidak bisa melihat buah daripada kebaikannya yang didakwahkan. Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala atau dakwahnya itu tidak di atas kebenaran, bukan. Jangan dijadikan sebagai parameter. Oh, yang benar itu ya, tuh loh, kalau pengajian yang datang beribu-ribu berarti itu mesti benar. Itu bukan ukuran. Ya, bukan ukuran itu banyaknya pengikut. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Hadid, wa in tuti al-an'am, maksudnya wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah. Jika kau ikuti mayoritas manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, aku nanti di hari akhir akan melihat seorang nabi yang membawa 3 sampai 9 pengikut. Wa ra'aitu nabiyya wa ma rahai. Aku melihat nabi yang hanya punya 1 atau 2 pengikut. Bahkan aku melihat nabi sama sekali enggak membawa pengikut. Apakah jenengan berani mengatakan nabi itu berarti tidak pandai berdakwah? Nabi itu tidak pintar berdakwah sehingga enggak punya pengikut? Kan enggak mungkin. Nabi itu bukan orang yang fasih, enggak mungkin. Tapi demikianlah sejak dahulu. Ya, sampai ada nabi yang cuma punya 3 pengikut, ada nabi yang punya 2 pengikut, ada nabi yang sama sekali enggak punya pengikut.
Nah, dari situ bukan tolak ukur kebenaran dilihat dari apa? Yang ngaji banyak atau sebar kemana-mana, bukan. Tapi kebenaran juga dari hujah yang dibawa, argumen yang disampaikan. Dia nyampaikan apa? Di pengajian itu disampaikan apa? Kitabullah, sunnah Rasul dengan pemahaman yang benar, dipahami dengan pemahaman yang tidak disimpang-simpangkan, ditahrif. Nah, itulah yang benar, walaupun yang datang sedikit. Jadi banyak sedikit bukan ukuran. Bisa banyak benar, bisa banyak salah, bisa sedikit salah, bisa sedikit sesat, bisa sedikit benar. Yang jadi tolak ukur bukan banyak sedikitnya pengikut, tapi argumen yang disampaikan, hujah yang dibawa. Itu cara menilai. Maka di sini lihat. Maka karena Allah Subhanahu wa taala itu akan berikan pahala orang yang berdakwah itu di jalan Allah nanti pahala di akhirat, maka tatkala si dai itu, si kiai itu, si ustaz itu tidak melihat buahnya di dakwahnya di dunia, maka itu bukan berarti si dai itu salah atau dia tidak di atas kebenaran. Kenapa? Li annan naima al-kamilah wa fil jannah. Karena yang namanya kenikmatan yang sempurna itu nanti di surga. Kalau para dai, para ustaz langsung dikasih buahnya di dunia, nanti banyak jadi dai. Ya. Setiap dakwah langsung datang segala kemewahan. Setiap dakwah datang kemewahan, lomba-lomba jadi dai. Ya. Bahkan tidak punya modal pun asal pintar ngomong jadi dai. Ya. Modal punya hafalan 1 atau 2 ayat, 3 hadis, bisa ngomong, pandai ngomong, jadi dai. Memang kan disampaikan menyampaikan iya, tapi balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Itu ayat yang kita sampaikan sudah kita pahami dengan baik, dengan benar, silahkan sampaikan. Mau menyampaikan Al-Fatihah, pelajari Al-Fatihah dari awal sampai akhir, bagaimana tafsirnya, penjelasannya, sampaikan, gak masalah. Tapi sudah kita kuasai apa yang kita sampaikan supaya tidak menyesatkan manusia. Sebab kita ini menyampaikan agama itu perwakilan dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada dokter misalkan spesial penyakit dalam, dokternya tidak ada, mana Pak dokter? Jangan pergi Pak. Gimana kalau saya ganti Pak? Lah kamu siapa? Saya supirnya. Mau nggak dikasih resep? Mati Pak ya. Ini saya kayak resep ya. Loh Bapak siapa toh? Asisten dokter. Bukan, saya supirnya Bapak. Siapa yang mau ngasih resep anaknya? Mati nanti ya. Gak mau kan? Karena bukan ahlinya. Gak berani sembarangan. Tapi kadang orang bukan ahli agama, berani ngomong agama. Ngawur saja omongannya. Menyesatkan manusia. Dhallu fa'adhallu. Sesat dan menyesatkan. Agama itu perkara yang mulia. Perkara yang tidak boleh seorang bermain-main dalam masalah ini. Ini adalah wahyu. Seorang harus mengambil dari wahyu. Sebab ini adalah jalan kebenaran. Ini jalan keselamatan. Agama itu adalah ruhnya kita Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya agama itu nggak punya ruh berarti bangkai berjalan. Makanya orang kafir itu bangkai berjalan. Ya, orang berjalan, bangkai mereka. Tidak mau beribadah kepada Allah itu bangkai berjalan. Orang yang benar-benar hidup itu orang-orang yang beriman. Itu yang benar-benar hidup. Orang yang beriman itulah orang yang benar-benar hidup. Orang yang tidak beriman itu bangkai berjalan. Ya, karena itu kita berdakwah menghidupkan bangkai-bangkai yang mati itu Pak. Agar mereka hidup, agar mereka mau terikat dengan agama, agar mereka terikat dengan masjid, agar mereka terikat dengan Al-Quran. Kita hidupkan bangkai-bangkai yang mati itu dengan kita terus berdakwah, menyuruh manusia ke jalan yang lurus ini. Nah itu makanya berat. Dakwah itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh mujahadah. Iya. Jadi maknanya begitu. Allah berkata, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Ad-darul akhirah khairul lak ya nabiyana min hadhihi dar. Bahwasanya negeri akhirat itu wahai nabi kami, yaitu Nabi Muhammad, itu khairul lak, lebih baik bagimu wahai Nabi Muhammad daripada negeri dunia ini. Wa lihadza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadan nasi fi dunya. Oleh karena itu setelah turun ayat ini,
Nabi kita orang yang paling zuhud di antara manusia. Setelah beliau tahu bahwa akhirat lebih baik bagimu daripada dunia, maka beliau menjadi orang yang paling zuhud di antara manusia. Sebab beliau kalau mau jadi kaya gampang. Beliau itu Nabi, Rasul, memegang kunci Baitul Mal, panglima perang tertinggi, ya kan? Dan kalau mendapatkan ghanimah bagiannya paling besar. Tapi bersamaan dengan itu hidupnya sangat sederhana. Karena memang beliau setelah tahu ayat ini, beliau itu ya menjadi orang yang terkenal paling zuhud. Ya, nah. Kemudian kata beliau, sebutkan wa kadzalika fa innal mu'min, begitu pula seorang mukmin alladzi tamassaka bi syariatillah, orang-orang mukmin yang berpegang teguh dengan syariat Allah, sayuniluhullahu khairan afdala minad dunya, maka kelak Allah akan memberikan orang mukmin yang ittiba, yang berpegang teguh dengan syariat Allah, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik dan lebih afdal daripada dunia. Wa sayatihi fil akhirah khairun a'zam min dzalik, kelak dia akan datang di akhirat diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih agung daripada dunia. Karena itu jangan tertipu dengan dunia. Jangan terkecoh dengan dunia. Allah sudah sering mengulang-ulang, Nabi sudah sering mengulang-ulang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan tertipu dengan dunia. Rasulullah pernah berjalan dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau menemu bangkai kambing yang cacat telinganya. Beliau ambil tuh bangkai kambing yang cacat tadi. Siapa di antara kalian yang memberi bangkai kambing cacat ini dengan harga 1 dirham? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Itu bangkai, kalaupun hidup cacat air. Ya sudah, kami beri cuma-cuma, gratis. Siapa yang mau? Gak ada yang mau bangkai Rasul. Kata Nabi, la dunya indallah ahwan indallah min hada. Sungguh ya, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing cacat ini di mata kalian. Ya, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing cacat di mata kalian. Kalau kalian memandang ini bangkai hina, dunia itu lebih hina lagi di sisi Allah. Iya. Karena itu Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dar, "Akal ya Abu Dar, ya Abu Dar, kau makan tidak?" Makan ya Rasulullah. Ilama yasir. Jadi apa yang kau makan? Jadi apa yang kau maklumi ya Rasulullah? Jadi kotoran kan? Lah karena kalau dunia ya Abu Dar. Itulah permisalan dunia ya Abu Dar. Rasulullah makan, maaf seperti kotoran. Tapi manusia malah rebutan kotoran ya. Enggak mau rebutan akhirat. Direbutkan akhirat, dikasih 27 kalau salat jamaah, gak ada yang minat, sedikit yang minat. Ya kan? Allah janjikan barang siapa yang menermakan harta di jalan Allah, Allah kasih bunga 700 kali lipat bunganya. Gak ada yang semangat. Tapi begitu bank konvensional, segera tingkatkan tabungan kalian, disiapkan hadiah Pajero Sport. Gini. Langsung nambah tabungan terus ya. Dunia. Semangat. Tapi akhirat malas. Kenapa? Jahil. Tidak ngerti agama itu jahil. Tidak ngerti mana roti, mana tai, ya kan? Mana yang roti, mana yang telek, enggak ngerti. Enggak tahu mana roti, mana telek. Jahil. Mana kotoran, mana emas. Gak ngerti. Karena jahil. Tidak mau ngaji, tidak mau belajar Bapak Ibu. Gimana mau bisa alim, gimana bisa ngerti. Asal kita semua jahil. Kalau gak mau ngaji ya kembali ke asal, kan begitu ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi enggak ngerti apa-apa. Jadi asal kita jahil ya. Kalau kejahilan enggak kita angkat dengan belajar, ya kembali ke asal.
Walaupun pangkatnya apapun, dokter, profesor, insinyur, kalau nggak ngaji agama, jahil, nggak ngerti. Kalau ilmu tentang yang dia pelajari, aja insinyur, profesor, jagonya. Dia profesor dalam bidang pertanian, ditanya masalah A sampai Z tentang pertanian, ya ngerti, dia belajar kok. Tapi tanya Pak Profesor, apa rukun sholat? Duh, mumet gue. Bener ya rukun sholatnya apa ya? Pacul, arit, jawab. Rukun sholat, rukun iman, nggak ngerti Pak. Ya orang kan ngaji kok. Rukun sholat nggak ngerti. Ya naudzubillah. Ya, ini musibah. Ya, karena itu lihat ya bahwa dunia itu adalah hal yang demikian. Rasulullah pernah mengatakan, ya, andai kata dunia itu memiliki harga dan nilai selembar sayap nyamuk, niscaya orang-orang kafir itu dia akan diberikan minum walaupun satu tegukan. Lau kana di dunia ta'dilu indallah janaha ba'udah masa kalau kafiran musarbatal ma, kata Nabi. Andai kata dunia itu ada harganya, andai kata loh pakai Nabi, andai kata ada harganya seharga selembar sayap nyamuk, murah ya. Andai kata ada harganya loh, niscaya orang kafir itu tidak Allah berikan minum walaupun satu tegukan, karena nggak pantas diberi minum orang kafir itu. Andai kata dunia memiliki harga di sisi Allah, tapi karena harga dunia itu tidak ada, maka orang kafir dibolehkan minum. Jangankan cuma minum, mau mandi dibolehkan. Mau ambil semua dunia boleh. Mau ambil orang kafir dunia, ambil saja semua. Dunia nggak ada harganya kan? Andai kata ada harganya, nggak boleh kan? Jangan kau ambil, itu ada harganya. Tapi nggak ada harganya, coba. Contoh begini, misalkan ibu punya daster sudah 10 tahun, sebrodol kabeh. Gue brodol dijat ra iso, dibawa ke tukang tambal sudah nggak bisa nambal lagi. Sebrobol. Kan ibu buang di sampah toh, tong sampah. Nah, terus ada pemulung kafir misalkan. Ngambil daster ibu, ibu larang tidak? Ibu larang boten. Boten mergi napa? Boten wonten hargane. Woi, pengen Pak. Sebenarnya ra regane kuwi. Itulah gambaran dunia. Maka orang kafir mau ngambil, silahkan ambil semua. Karena nggak ada harganya. Yang ada harganya itu adalah akhirat. Makanya setiap amal sekecil apapun dikasih oleh Allah harga yang besar. Bayangkan Rasulullah mengatakan, "Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Lihat. 2 rakaat sebelum subuh. Lihat, belum subuh, belum salat wajib Bapak Ibu. 2 rakaat sebelum subuh, itu pun dengan ringan. Salat rakaat pertama Al-Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Bacanya gitu aja, jangan yang lain. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya coba. Bagaimana enggak murah dunia? Itu baru salat qobliyah subuh, belum subuhannya yang wajib. Kalau yang wajib jangan ditanya lagi pahalanya. Innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu bacaan Al-Qur'an disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Ya. Rasul juga mengatakan man shalla baradaini dakhala jannah. Siapa yang menjaga 2 salat yang dingin subuh sama asar masuk surga. Dijanjikan surga yang dengan kenikmatannya orang yang menjaga salat subuh. Nilainya seperti itu. Ya. Karena itu marilah kita belajar, Pak. Ambil pelajaran istiqomah, lazimi sampai selesai, sampai surah Anas. Ya, jangan gampang bolos, jangan gampang izin, kasih waktu, jangan sisa waktu. Ngaji kok sisa waktu, sisa tenaga. Ya, sisa tenaga yang ngaji nih, ngantuk-ngantuk, sisa tenaga. Kasih waktu, jangan sisa waktu. Ilmu itu dikasih waktu. Saya kasih waktu untuk pelajaran tafsir 2 minggu sepekan, 2 minggu sekali. Saya harus duduk, nggak boleh saya tinggalkan kecuali ada udzur. Itu baru belajar. Ya. Bukan ini pas lagi enak, pas mood ngaji. Besok pas baru gak enak belajar, nggak usah ngaji. Seperti itu, nggak bisa. Agama itu nggak bisa disikapi seperti itu. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan santainya tubuh.
rileks, nyantai-nyantai, pinter, nggak ada. Ya, nggak ada. Para ulama itu kalau kita lihat belajarnya mereka, kita nggak bisa gambarkan. Bagaimana ada waktu murajaah, waktu mutalaah, waktu mumarasah, kapan dia menulis, kapan dia menghafal, kapan dia murajaah, kapan dia itu ada waktu-waktunya. Waktunya seperti itu habis untuk belajar. Kita masih seminggu sekali saja setengah jam masih bolos. Nah, ini musibah Pak ya. Saya nasihatkan ya. Marilah kita lazimi. Enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa. 10 orang tapi istiqomah. Ya. Lebih saya senang daripada banyak-banyak ngantuk semua. 10 orang kita. Ibu 5, bapak 10 tapi ikut terus. Kan cuma 2 minggu sekali. 1 jam enggak sampai. Masing-masing bolos, terus masih pengen surga. Surga di bodi ini. Surga itu kata Nabi lihat. Ala inna sil'atallah ghaliyah. Ala inna sil'atallah hiyal jannah. Nabi ngendika, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang Allah yang mahal itulah yang namanya surga mahal. Belinya nggih sungguh-sungguh. Ya. Belinya juga sungguh-sungguh tenanan. Bini dikantuk surga tenang Pak. Mungkin ini dulu ya, sudah habis waktunya. Ya, saya ajak saja semua jamaah di sini karena saya sendiri senang. Pokoknya saya itu kalau disuruh ngajar tafsir itu senang saya. Karena saya sendiri jadi belajar terus ya. Jadi buka-buka terus. Kemudian yang kita belajar itu kalam Allah, kitab Allah, bayangkan. Mulia kan Pak ya? Tadi sudah saya kasih hadis-hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Ya, maka marilah kita lazimi bersama. Ya, jangan izin kalau tidak ada udzur yang syar'i. Semoga Allah berkahi niat kita semua. Semoga amal ini menjadi hujjah khairiyah, hujjah kebaikan bagi kita semua di kehidupan dunia ini dan kelak di kehidupan akhirat. Tatkala berhadapan Allah, kita ditanya tentang Al-Qur'an, kita punya jawaban, ya Allah, dulu saya pernah belajar dan berusaha untuk mempelajari kitabmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi argumen kebaikan bagi kita semua. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.